Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila ayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul a'rabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun para alimin ulama yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Ansor di bawah pimpinan Kiai Haji Sutisna dan para kiai lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, juga Gus Abbas yang insya Allah dalam perjalanan, Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, juga Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Alhamdulillah. Ada fans Soneta enggak? Ada. Alhamdulillah. Ada. Fans Roma and Soneta kalau disingkat Forza. Apa? Forza. Forza ada dua kelompok, struktural non struktural. Ya. Yang struktural berseragam dan terikat dengan aturan organisasi, melaksanakan 4B, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Walaupun yang non struktural tidak berseragam, tapi sejauh dia fans Roma and Soneta, maka itu namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forza, tolong jawab keren, bisa? Forza Keren. Forza Keren. sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Bahwa laki-laki beriman, perempuan yang beriman, satu sama lain saling bahu membahu. Laki-laki mukmin, perempuan mukminah, kata Allah Subhanahu wa taala, harus bahu membahu, tolong menolong. Dalam rangka apa? Menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar, menegakkan sholat, bayar zakat, dan mentaati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sanggup? Sanggup? Insyaallah, amin. Memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah kekaguman kita. Kalau sudah kagum kepada Nabi, muncullah cinta kita. Kalau sudah cinta kepada Nabi, maka muncullah ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sanggup? Amin. Wa qala ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka Allah maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosanya oleh Allah, maka syaratnya taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, izinkan saya mengupas biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghanir bin Fahl bin Malik bin Anwar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya nasab beliau tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Terkonfirmasi haplogrupnya J1. Paham? Beliau dilahirkan di kota pada hari kudu hafal ya kan? Dilahirkan pada hari tanggalnya, bulannya, tahunnya, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah? Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, terjadi penyerangan tentara gajah oleh Raja Abraha dari Yaman. Dari mana? Tentara Abraha membawa pasukan gajah dari Yaman. Tujuannya mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia cemburu dengan Ka'bah, iri, dengki dengan Ka'bah, karena banyak kabilah-kabilah dari berbagai macam pelosok Jazirah Arabia saat itu datang berbondong-bondong ke Makkah untuk bermacam-macam aktivitas. Mereka beribadah di Ka'bah dan sebagainya. Sementara kitab suci San'a di Yaman sepi, tidak ada pengunjung, maka dia cemburu untuk bisa mendatangkan para orang-orang yang banyak ke negeri Yaman, maka dia mau menghancurkan Ka'bah. Paham? Paham? Ini motivasinya. Maka sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaydahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faj'alahum
Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menggagalkan upaya mereka yang meruntuhkan Ka'bah? Maka Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong ababil dengan membawa batu-batu dari neraka, kemudian melontar ke antara gajah sehingga lumat seperti rumput yang dikeringkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata kecemburuan itu kalau kita lihat sampai sekarang terjadi. Kita lihat kota Tari, dia bikin kuburan Nabi Hud palsu. Dia tawaf di sana. Mereka mengatakan, kalau mau ke haji ke Mekah nggak usah, datang saja ke Tarim karena harumnya Rasulullah sudah ada di Tarim. Inna lillahi. Ternyata kecemburuan Ibrahim masih terjadi sampai saat ini. Nah, minum dulu boleh? Mata suara harus minum kopi. Minum lagi. Di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Di antara 313 rasul itu Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang teragung dan nabi yang terbesar. Kenapa? Paling tidak dengan beberapa alasan. Yang pertama alasannya adalah karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para pendahulunya. Kalau nabi pendahulu beliau hanya diutus oleh Allah SWT untuk bangsanya masing-masing bersifat lokal kedaerahan. Contoh, Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah SWT hanya untuk bangsanya, itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus oleh Allah SWT untuk bangsa itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal di dunia internasional dengan nama Yesus Kristus juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israil, sebagai rasul untuk Bani Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang mana ini? Paku Haji Alhamdulillah. Karena misi beliau berskala internasional, maka beliau dibekali dengan kitab yang sempurna, holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa qala ta'ala aydan, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada petunjuknya dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang profesor dari Amerika, seorang sosiolog bernama Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah mempelajari Al-Quran mendapat hidayah. Kemudian beliau berkomentar,
Islam is not only religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Sallallahu alaihi. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Shadaqallahul azim. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa Al-Qur'anul Karim dan dinul haq dan agama yang lurus untuk mengungguli semua agama di muka bumi, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik menjadi membencinya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah Nabi yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Ya, untuk apa? Untuk kita taati, kita cintai. Amin. Amin. Satu ketika Nabi tengah berdialog dengan teman-temannya. Beliau meneteskan air mata seraya berkata, "Aku rindu dengan saudara-saudara." Para sahabat pertama, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" "Tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapa gerangan saudaramu yang kau rindu itu ya Rasulullah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fa'ala tuba liman ra'ani fa'amana. Thumma tuba liman lam yarani fa'amanani." Nabi bersabda, "Beruntung orang yang bertemu aku, dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku." Inilah yang dimaksud saudara-saudara tadi. Makanya kalau kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad wa ala ali dan keluarga-keluarga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, inilah Rasul kita. Cuman sayangnya kalau yang memasukkan nasab sudah baru sekarang. Dari zaman Nabi sendiri yang ngaku-ngaku turunan Nabi banyak. Dari zaman Rasul bahkan yang Nabi palsu pun ada. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Itu Nabi palsu aja ada, apalagi turunan palsu. Betul? Betul? Dulu ada Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu. Di Jakarta juga ada Nabi palsu di Bogor. Siapa yang namanya? Musailamah Nabi palsu. Jadi Nabi aja ada yang palsu, apakah lagi keturunannya? Betul? Dan nanti untuk hal ini Gus Abbas akan lebih jelas menjelaskan. Yang pasti saya mau cerita dulu. Mulai cerita dia. Ini pengalaman pribadi. Kira-kira ketika umur saya 20 tahun, itu berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang umur saya udah 38 nih. Umur saya udah 78 sekarang. Ketika saya berumur 20 tahun, terjadi satu hal yang buat saya sangat mengejutkan. Saat itu saya pemuda masjid. Maka ketika saya sedang mengadakan maulid kali ini di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kalau nggak percaya, datang ke sana. Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Tanya,
Dulu Bang Haji masih kecil sudah main di sini kan. Terus langsung main semua. Dulu di Kadipaten tahun berapa? Nah ketika itu ada acara tausiah. Seorang Ba'alawi hadir ceramah lebih dulu, setelah itu baru saya. Beliau ceramah begini saat itu. Kalau ada hadir yang mabuk, yang berzina, yang berjudi, yang mencuri, yang maksiat, jangan kata apa-apa. Ya, jangan kata apa-apa. Kenapa? Yaitu ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena kakek beliau adalah pemegang kunci surga, Rasulullah SAW. Ini saya kaget-kaget dengarnya. Kok selama ini di dalam pelajaran yang saya baca tentang Islam nggak ada tuh Duriah Nabi pas masuk surga. Begitu saya giliran saya naik, saya counternya Bin alaku anak koreksi itu ente bilang tadi turunan Nabi pasti masuk surga. Mana dalilnya bu? Ada nggak nas Qurannya? Ada nggak hadisnya? Setahu saya, Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari dua manusia ini aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia dijadikan oleh Allah menjadi 700 suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Yang notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Saling mengenal, lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari mana nasabmu, tetapi takwamu lah yang akan membawa kamu kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan lagi, la fadla li'arabin 'ala ajamin illa litaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Dari yang Arab aja nggak ada, apalagi dari Yaman. Paham? Paham? Wa qala Nabi SAW, kalau mereka mengatakan bahwa Ba'alawi ini ahli surga, Nabi SAW bersabda, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyiya wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyya. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia dari budak bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah. Betul? Betul. Wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyya. Dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia bangsa Sayyid, Bani Quraisy atau Bani Hashim. Paham? Paham? Lebih jelas lagi Nabi menyatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak kandungku mencuri, aku potong tangannya. Masya Allah, inilah Al-Quran. Inilah al-Islam, agama yang lurus, agama yang adil. Anak Nabi aja masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Anaknya masuk neraka. Bapaknya Nabi aja masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar.
Istri Nabi masuk neraka. Istri Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Paham? Paham? Jadi tidak ada keutamaan nasab di sisi Allah pada hari akhirat kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa ya'lam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajat orang yang berilman dan berilmu. Inilah ketinggian derajat manusia. Satu takwa, dua iman dan ilmu, bukan nasab. Paham? Paham. Boleh minum dulu. Makannya. Cerita suara lagi di sini. Selalu mengingatkan langsar dari langsar yang ganteng-ganteng. Masalah ini. Oke. Jadi saat itu setelah saya bicara begitu ramai di masjid. Besoknya saya dipanggil oleh seorang Habib Sepuh. Ya. Dipanggil saya. Paman, kamu ngomong apa semalam di masjid? Saya cerita, bla 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 bla. Bagaimana Habib, mohon petunjuk. Dia bilang apa? Yang kamu ngomongin semuanya itu benar, enggak salah. Lalu tapi saya mohon jangan diulangi lagi kata-kata seperti itu. Khawatir memecah belah umat Islam. Jadi pesan itu saya simpan dalam perut selama 50 tahun. Sepanjang dari umur 20 tahun, Habib itu pesan jangan ngomongin lagi ya Ma. Oke. Sampai sepanjang 50 bermacam-macam, Masya Allah, doktrin khurafat. Masya Allah, bermacam-macam yang saya dengar, tapi saya ingat. Karena saya ingat janji saya. Ada habaib yang ngomong, ulama kami, leluhur kami, Al-Faqih Muqaddam, bisa mi'raj satu malam 70 kali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Satu malam 70 kali. Ini menghina Rasulullah. Rasulullah hanya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mi'raj satu kali seumur hidup. Ini dia mengaku tiap malam 70 kali mi'raj. Khurafat yang lain bahwa leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking, menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan itu Nabi Hud, kuburannya di Yaman, kuburan palsu itu kalau Imam Faqih Muqaddam nggak berziarah ke sana, Nabi Hud bangun dari kuburnya, bangun menghampiri Faqih Muqaddam. Karena kenapa engkau ke sini? Karena engkau tidak berziarah kepadaku, maka aku berziarah kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini khurafat-khurafat yang mereka lontarkan kepada umat. Ada seorang ahli maksiat, mati dia, ahli maksiat mati. Tetapi karena cinta kepada Ba'alawi, cinta kepada Habib, ketika disiksa sama malaikat Munkar wa Nakir, bangun itu Habib Faqih Muqaddam, dimarahin itu Munkar wa Nakir. Jadi macam-macam cerita khurafat. Leluhur kami bisa menurunkan hujan susu. Ya Allah, pusing lagi.
bisa menurunkan hujan susu. Sampai sekarang susunya masih ada turun. Tiap hari. Ada banyak masih Pak Haji. Innalillahi. Kalau hujan susu. Kenapa mereka mengutarakan hal ini? Kali susu. Untuk menyulam, untuk mensihir umat Islam yang tidak menggunakan akal, agar mereka tunduk takluk kepada habaib, sehingga apapun yang diperintah, apapun yang dia minta, pasti dia kabulkan. Ini tujuan. Ternyata udah gitu banyak saya dengar dalil. Ada orang cerita sama saya, Bang Haji, bini gue dipinjam 3 bulan. Ini orang cerita sama saya. Ente ya? Ini ada yang orang ini. Ismail cerita, teman saya sih bininya dipinjam 3 bulan. Gadein apa? Yang datang kepada saya ada kiai bilang begini sama saya, ini yang kurang ajar ini. Itu anak-anak kecil, anak muda datang ke rumah 4-5 orang. Kiai, mana kunci mobil? Sama pakaian yang saya ada perlu nih. Terus mana duit buat bensin? Sering kali di dunia kiai kondang di Jakarta. Gue mau ngomel cucu Nabi. Gue mau malahin takut gak dapat syafaat. Kalau gue tahu Nabi palsu, gue keplak palanya. Seperti itu yang saya alami lagi. Ada pengusaha dari Kalimantan Selatan datang ke Soneta. Dia bilang, Bang Haji, alhamdulillah saya bahagia sekarang setelah dengar podcast Bang Haji, keterangan Kiai Imaduddin. Kenapa? Saya sekarang berani usir Bang Alawi kalau datang ke rumah. Saya bilang, kenapa? Karena selama ini mereka selalu memeras saya, Bang Haji. Pernah satu hari dia datang minta sapi 3. Besok harus ada sapi 3. Saya bilang gak ada sapi 3. Ini cuma saya punya duit 7 juta. Gak mau 7 juta. Gila dipaharin uang saya lagi 7 juta. Gak mau terima. Saya mau sapi 3 besok. Saya dengan istri saya kelingkungan. Ya Allah, jual apa kita nih? Jangan sampai dapat syafaat ini kita nih. Cucu Nabi yang minta nih. Akhirnya kita sekarang kita jual segala macam pagi-pagi, sorenya bisa beli sapi 3. Akhirnya saya masuk rumah sakit jantung. Wallahi, ini cerita seorang pengusaha dari Kalimantan datang ke Soneta untuk menyatakan kegembiraannya karena sekarang dia sudah tercerahkan, sudah hakul yakin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, selanjutnya kenapa hal ini harus kita perhatikan? Saya dalam podcast saya telah menyatakan saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Hakul yakin. Lalu ada orang dari sana, wahai Roma Irama punya ilmu apa itu? Pengetahuannya setinggi apa sampai mengatakan hakul yakin bahwa bukan keturunan Nabi? Saya jawab dalam podcast saya. Mana lagi? Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara. 2 hal. Pertama, ayat qauliyah Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, ayat kauniyah alam semesta ini. Saya yakin kepada Allah. Ayat qauliyahnya apa? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah sesungguhnya dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini satu ayat qauliyah. Dan banyak lagi ayat qauliyah lain tentang keyakinan saya bahwa Allah itu Tuhan dan ada. Lalu ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر من السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan ingin membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, turunnya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah ada, bahwa Allah Tuhan liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Paham? Begitu juga saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi dengan ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyahnya apa? Tazkiyah Imaduddin, Tazkiyah Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya bukan ahli nasab, tapi saya bisa membaca penjelasan tentang nasab. Menurut Haji Imaduddin Al-Bantani, itu yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan ke-8 dari Rasulullah, namanya Ahmad bin Isa. Dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Selama rita 550 tahun itu yang tercatat dalam manuskrip sejarah, anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tiba-tiba pada akhir abad ke-9 muncul nama Ubaidillah sebagai anak yang ke-4. Sama tanya masuk akal nggak? 590 tahun anaknya 3, begitu 350 tahun muncul anak yang ke-4, masuk akal nggak? Itu satu ayat kauliyah. Ayat kauliyahnya apa? Tes DNA. Masya Allah, DNA ini teknologi Allah yang untuk digunakan buat manusia untuk segala kepentingan dan sudah diakui oleh dunia internasional. Bahwa haplogrupnya Rasulullah SAW adalah terkonfirmasi J1. Ini yang namanya Ba'alawi telah diperiksa DNA-nya sebanyak 108 orang di negeri Yaman, ya, di Yaman, dan sebagian juga dari Indonesia. Kalau nggak percaya, klik familytreedna.com. Nanti pulang klik familytreedna.com, klik. Itu nanti keluar tuh yang namanya ini Al-Aqas, Al-Ibrus, Al-Rasul. Itu haplogrupnya adalah G, bukan J1 tapi G. Artinya G apa? Jangankan turunan Nabi, Arab pun bukan. Menurut ahli ilmu filologi Profesor Menahim Ali, haplogrup itu adalah haplogrup orang Yahudi Askenazi, Yahudi Hazari. Nah, ini 3 ilmu ini yang membuat saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya katakan saat itu, mulai sekarang saya tidak akan panggil mereka sebagai Habib lagi. Sahabat saya yang namanya Muhammad Rizik Syihab itu tidak saya panggil Habib lagi, tapi Al-Muqarrar Muhammad Rizik Syihab. Begitu juga ketua Rabitul Alawiyah, saya tidak akan panggil Habib Taufik lagi, tapi saya panggil Al-Muqarrar Al-Muqtarrar Ustaz Taufik As-Sakaf. Paham? Paham? Karena kalau saya panggil Habib masih terkenal sebagai keturunan Nabi. Oke? Nah sekarang kenapa ini harus diwaspadai? Karena ini bahaya secara ekonomi,
bahaya secara agama, bahkan bahaya secara politik. Contohnya, mereka membuat kuburan-kuburan palsu. Ini sudah tersebar di seluruh dunia. Kuburan-kuburan palsu, Habib itu dibongkar oleh orang. Ya. Kemudian Wali Songo dipalsukan. Kuburan KRT Siaga Sumo di Ningrat dipalsukan menjadi kuburan Habib siapa itu? Bin Yahya. Jadi pemalsuan kuburan ini tujuannya apa? Untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia, hei, orang Ba'alawi ini telah menguasai Indonesia jauh sebelum kalian. Lihat leluhur-leluhur kami Ba'alawi. Ini juga akan memberitahuan kepada orang-orang Yaman bahwa Indonesia adalah tempat leluhur kita. Buktinya kuburan-kuburan Habib tersebar di mana-mana dan mereka para wali. Ini kalau udah orang Yaman bisa aja lagi. Bilang gini. Yang kedua, tadi doktrin sesat khurafat untuk menundukkan, menghipnotis umat Islam Indonesia agar dia tunduk takluk kepada hal lain. Sehingga kalau sudah tunduk takluk, diminta apanya saja dikasih, termasuk ininya dikasih. Kalau sudah tunduk takluk, diperintah apa saja dilaksanakan. Karena meyakini, oh ini hebat, bahwa dia adalah turunan Nabi. Kemudian yang ketiga, mereka memalsukan sejarah-sejarah Indonesia. Namanya Pangeran Diponegoro itu adalah Habib. Tengku Imam Bonjol Habib, bahkan Jenderal Sudirman dibilang Habib. Kalau nggak ada Habib, Indonesia nggak merdeka. Hei Indonesia milik Aulia Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu saya katakan dalam podcast saya, ini bukan masalah kecil, masalah alim, masalah besar. Ancaman buat akidah umat Islam, ancaman buat eksistensi negara Republik Indonesia. Kemudian yang lain memprovokasi umat. Asah pedangmu, asah celuritmu, ayo perang. Jelas banget dia mengadu domba umat Islam. Yang perang nanti sama pribumi, bukan pribumi sama Habib. Kita sama kita, Habibnya nonton. Begitu kita sama kita perang, mereka muncul tampil sebagai pemimpin Indonesia milik Aulia Karim. Paham kan sih lo? Hei, paham? Paham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya katakan ini bahaya. Kepada umat Islam saya katakan waspada. Ya, hentikanlah mengkultuskan mereka. Ini tujuan mereka menjajah Indonesia. Anda bisa lihat di YouTube, Indonesia milik Karim, Indonesia milik Karim, Indonesia milik Karim. Tidak minus, nggak merintih kita di kali ini. Dan kepada teman-temanku yang Ba'alawi, segeralah tahu. Kenapa? Anda sudah tahu bahwa Anda dari mana? Tahunya dari mana? Saya yakin mereka tahu. Bagaimana saya yakin mereka tahu? Karena sebelum ada polemik nasab yang namanya Ustaz Muhammad Rizik Syihab dengan lantang berkata di YouTube, ini adalah Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Muhammad Rizik Syihab mengatakan ini. Siapa yang ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan itu. Kalau Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, dia kemana. Itu sebelum terjadi polemik nasab. Begitu terjadi polemik nasab, dia mau nggak tes DNA? Dia mau nggak tes DNA? Dia mau apa tidak tes DNA? Enggak mau. Artinya apa? Dia sudah tahu dirinya bukan keturunan Nabi. Karena dia sudah lihat saudara-saudaranya yang tes DNA semuanya haplogramnya G bukan J1. Jadi dia tahu bukan turunan Nabi.
Mereka tahu mereka bukan turunan Nabi. Paham? Nah, oleh karena saya himbau, tujuan kita hidupnya apa sudah? Ya, itu apa? Fokus kita mencari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Tapi kalau kita mengkhianati Rasulullah, apa kata Nabi? Man da'a ila ghairi abi fa huwa ila man ghairi abi al jannatu haram. Barang siapa yang ngaku-ngaku kepada seorang ayah padahal dia tahu dia bukan ayahnya, maka surga haram. Apalagi ngaku-ngaku turunan Nabi, dia bukan turunan Nabi, Masya Allah, surga haram. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang yang suka bertengkar dan berpecah belah setelah datang penjelasan yang nyata kepada kalian, dan mereka ditimpakan dengan azab yang pedih. Ini Masya Allah, untuk apa dipertahankan? Kalau memang kita sudah tahu, oh saya bukan turunan Nabi, oke. Kemudian mari kita rekan ukhuwah Islamiyah secara setara, secara sederajat. Gak ada lagi tuan dan budak, gak ada lagi kelas-kelas dalam Islam. Islam itu egaliter. Yang membedakan kita ilmu, takwa, dan iman. Itu orang yang mulia, bukan nasab. Paham? Ayo para habaib, mari kita bertobat, kita kumpul lagi bersatu sebagai anak bangsa. Ya, tegakkan ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Baik, bersama saudara ya. Nah, di jalan. Di jalan hari ini. Dua. Jalan masih berhenti. Baik. Di samping menyampaikan kalimat tauhid, ada spesifikasi Rasulullah yaitu membangun akhlak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama bu'ithu biutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Tahu akhlak? Apa itu? Kelakuan, perilaku. Ya, attitude kita orang Inggris. Secara orientatif, akhlak ada tiga: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada tiga: akhlakul karimah, akhlak yang mulia; akhlakul ammah, akhlak yang standar; dan akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Rasulullah selalu mencontohkan akhlakul karimah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada hewan dan tanaman. Contohnya akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdullah SAW adalah sosok yang maksum, nggak punya dosa, tapi sholatnya dulu hampir bengkak kakinya. Muhammad bin Abdullah SAW adalah sosok yang maksum, tapi istighfarnya 100 kali gak kurang satu hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfarnya 100 kali padahal dosanya enggak ada. Ini akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada sesama manusia, Masya Allah, beliau ada sosok yang sering dibully, dinudai sedang sujud di depan Ka'bah. Itu kepalanya diliputi, dilumuri kotoran onta. Apa marah? Bahkan pernah dilempari batu di Taif, apakah beliau marah? Tidak ada.
Fabima rahmatin min Allah linta walau kunta fazzan min al-fadli lan fadli min al-'aud. Hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka perilaku Nabi sangat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan min al-fadli lan fadli min al-'aud. Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, mereka akan lari dari sisimu ya Muhammad. Wasyawarahum fil amr, maka musyawarahlah dalam setiap persoalan, bukan caci maki, bukan menghujat, bukan dan sebagainya. Ini akhlak Nabi. Paham? Akhlak kepada hewan dan tanaman, masya Allah. Ini makhluk Allah yang hidup, pohon ini. Walladzi khalaqal ma fis samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan pohon. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang menciptakan pohon-pohon di bumi berpasang-pasangan. Jadi ada perempuan dan lelaki di pohon ini. Ya. Apa? Kemudian mereka kawin. Wa arsala riyah ila lakiha. Aku utus angin sebagai untuk mengawinkan pohon. Oleh karena itu berakhlak kepada pohon, Nabi selalu memberi salam kepada pohon karena dia bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah dengan caranya, termasuk pohon dan hewan. Makanya Nabi selalu mencintai hewan sekecil apapun. Nabi selalu menyayangi pohon-pohon karena ini makhluk Allah yang semua bertasbih kepada Allah. Faham? Sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah syair yang berjudul akhlak. Tapi saya minta semuanya ikut nyanyi ya. Setuju? Begini. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Paham? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau berbangsa tak berakhlak, kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Betul? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.